sasaran keselamatan pasien. Apa itu keselamatan pasien? Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengolahan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Sasaran 1. Ketepatan identifikasi pasien. Identifikasi pasien adalah suatu proses pemberian tanda atau pembeda yang mencakup nomor rekam medis dan identitas pasien, yang bermanfaat agar pasien mendapatkan standar pelayanan dan pengobatan yang benar dan tepat sesuai kebutuhan medis. Selain itu, identifikasi pasien juga dapat menghindari terjadinya kesalahan medis. Kemudian, memastikan benar pasien dengan mencocokkan jawaban pasien dengan gelang pasien. Kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif.
Contoh komunikasi efektif adalah, Dokter Joni, saya Aisyah, perawat RS selalu sehat. Saya menelpon dari RS tentang pasien Anda, Pak Amin. Pak Amin sesak nafasnya meningkat dan mengeluh chest pain. Asesmen saya, mungkin dia mengalami gangguan jantung atau emboli pulmoner. Saya rekomendasikan dokter segera melihat pasien dan saya beri oksigen. Apa dokter setuju? Sasaran yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang harus diwaspadai atau high alert. Rumah sakit mengembangkan peningkatan keamanan obat yang harus diwaspadai atau high alert, yaitu obat yang sering menyebabkan kesalahan serius. Kebijakan yang dikembangkan oleh rumah sakit yaitu membuat daftar obat-obatan yang perlu diwaspadai, mengidentifikasi area yang membutuhkan elektrolit konsentrat, memberikan label pada obat. Macam-macam obat yang perlu diwaspadai yaitu obat beresiko tinggi. Yang kedua, LASA atau Look Alike Sound Alike. Yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa. Namun yang keempat, elektrolit konsentrat diberi label yang jelas. Sasaran yang keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi yaitu memverifikasi lokasi, prosedur, dan pasien yang benar. Memastikan bahwa semua dokumen, foto, hasil pemeriksaan yang relevan sudah tersedia dan diberi label serta sudah memadai lokasi operasi. Sasaran yang kelima, pengurangan resiko infeksi. Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi resiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan besar dalam tatanan pelayanan kesehatan. Pusat dari eliminasi infeksi maupun infeksi-infeksi lain adalah cuci tangan atau hand hygiene yang tepat. Sasaran yang keenam, pencegahan resiko jatuh. Kenapa perlu? Karena kejadian pasien jatuh termasuk dalam 3 besar kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit dengan angka sebesar 14%. Apa itu resiko jatuh? Peningkatan kemungkinan jatuh yang dialami oleh seseorang atau pasien. Siapa yang beresiko jatuh? Usia atau lanjut usia dan anak-anak, penyakit, stroke jantung, kejang, pusing, gangguan penglihatan, gangguan mental, mempunyai riwayat jatuh, reaksi obat yang mempengaruhi obat bius dan obat lain. Bagaimana cara mencegah jatuh? Yang pertama, kenali lingkungan sekitar kamar perawatan Anda. Dari letak bel, letak saklar listrik, dekatkan alat yang dibutuhkan pasien. Jaga lantai tetap kering dan tidak licin. Pasang penghalang tempat tidur pada pasien dan pastikan roda terkunci.
Minta bantuan perawat atau keluarga apabila akan turun dari tempat tidur. Gunakan alas kaki yang tidak licin. Pastikan pencahayaan ruang cukup. Hubungi dan tanyakan kepada perawat untuk informasi lebih lanjut.